kalau misalnya ada masalah tersebut, para pengunjung yang mau berkunjung ke Desa Podokoyo ini masih cenderung kesulitan. Jadi menurut saya sendiri itu masalahnya ini sangat akan berpengaruh besar ke atraksi yang ada di desa tersebut. Terima kasih. Jadi untuk yang atraksi utama di Desa Podokoyo ini disebutkan dalam jurnal internasional lebih tepatnya tentang integrasi antara Pasuruan Maupun Semeru melalui sustainable tourism. Jalan tadi itu menurut Jurnal Kajian Pariwisata tahun 2025 yang kami baca itu infrastruktur seperti jalan yang rusak atau sempit dengan keterbatasan transportasi umum itu akan menyebabkan hambatan besar dalam menarik wisatawan dan investor karena aksesibilitas yang rendah akan menyebabkan banyak desa wisata potensial itu sulit dijangkau oleh wisatawan terutama yang datang dari luar daerah atau mancanegara. Juga desa wisata yang terletak di daerah terpencil atau pegunungan itu seringkali tidak memiliki jalur transportasi yang memadai untuk kendaraan besar itu tadi. Yang memadai itu bukan penjelasan namanya juga akses ya. Akses itu kan ada sarana, ya, ada kondisi, ya, ada syarat, ya, ada waktu. Nah, yang mana yang anda bicarakan? Kalau untuk memadai itu dari akses dan lebar badan jalannya itu Bu. Karena untuk masalah dari desa saya sendiri dan menurut jurnal itu lebar badan jalan yang masih terdapat di desa kami ini belum sepenuhnya memenuhi dari kendaraan-kendaraan besar. Jadi ya dan juga untuk perkerasannya dari aspal sendiri ini belum merata. Seperti itu. Ya, kalau lebih dialihkan lagi ya, jangan kebiasaan anda SPPK yang dulu suka merata, memadai, tidak cukup, dan lain-lain itu kurang argumentatif gitu ya. Jadi anda bisa bilang lebar rata-rata jalan perjalanan itu kalau yang lainnya beda itu berapa jalan itu 5 meter itu kendaraan seperti bis itu ya aspal rata-rata di sana itu aspalnya bukan aspal yang rata, maksudnya lebih kepada botnik atau yaitu aspal yang full aspal begitu ya. Nanti menjelaskannya
desa Podokoyo ini ada di desa Wonogiri, sehingga persebaran homestay-nya itu tidak merata dan itu juga menyebabkan permasalahan serius pada desa Podokoyo, sehingga masyarakat sendiri itu atau wisatawan sendiri itu lebih banyak yang ke desa Wonogiri daripada desa Podokoyo, yang menyebabkan juga wisatawan yang di desa Podokoyo itu sedikit. Nama saya ya, mungkin saya ini bertanya kepada diri Ali di desa Wonogiri terkait tanggapan tersebut. Sebagai desa penyangga Bromo Tengger Semeru, nah apakah dari pemerintah itu sendiri tidak memberikan perhatian khusus atau pelayanan khusus kepada desa dan yang ada di kelompok satu tersebut? Jadi enggak, tadi juga dari kelompok satu juga membahas jalan yang jalan yang rusak dan juga seperti itu. Jadi mungkin dari pemerintah daerah tersebut apakah tidak memberikan perhatian khusus kepada daerah mereka masing-masing? Kalau menurut pandangan dari saya sendiri itu seharusnya ada, cuman mungkin dari pemerintah desa sendiri itu masih kurang menyeluruh untuk kayak perhatiannya kepada setiap desanya seperti itu, Bu. Itu dengan skala bertahap untuk perhatian menuju desa-desanya gitu. Maksudnya menurut Anda tadi, kalau pemerintah tidak, nah setelah itu kalau menurut Anda itu bagaimana dong masalahnya? Mungkin Anda bisa lihat dari, kalau menurut saya ini tidak masuk ke PCMD atau apa. Jadi jangan langsung memberikan solusi, ya. Tapi Anda membahas mengapa Anda menganggap bahwa bukan masalah pemerintah. Anda kan bilang bahwa ini pemerintah yang harus silakan. Wah ini pemerintah. Jangan-jangan tata ruang yang nggak beres. Kan bisa
ada wisatawan yang stay di sana. Nah, dari permasalahan tersebut di tempat kami juga berpengaruh terhadap kenyamanan dari wisatawan tersebut, yang dimana kenyamanan itu nantinya bakal berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Itu tercantum pada jurnal soal yang judul soal pengaruh kenyamanan terhadap kepuasan wisatawan. Dijelaskan bahwa kesesuaian kualitas pelayanan dan juga kondisi tempat wisata itu berpengaruh terhadap tingkat kepuasan wisatawan, yang di situ mempengaruhi dari kenyamanan wisatawan. Mungkin itu aja. Semua kan dari teman tadi, dari teman yang jurnal tadi. Ya kan namanya seperti itu ya. Iya. Berarti menurut Anda berdasarkan temuan itu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya dari tempat wisata kami itu permasalahan terkait sampah terus limbah yang muncul dari homestay itu mempengaruhi dari kenyamanan wisatawan. Nah, Kalau mempengaruhi, itu kan ada narasi. Kalau A itu, kalau A itu terpengaruhi berlebih. Ya situasi sekarang apa? Membuat apa? Kayak gitu ya. Jadi kita tidak bisa Kembalikan ke diperkirakan kondisi oleh pemerintah. Kalau Modernis model atau maupun temuan jurnal, tapi nembak mempengaruhi oleh oh semua kenyamanan ya, kenyamanan mempengaruhi oleh apa tadi? Kenyamanan mempengaruhi kepuasan ya. Itu kan teorinya. Nah, di kondisi itu berarti gimana? Negatif apa positif? Ngerti maksud saya? Nah, gimana berarti situasi itu? Tempat saya itu nyaman, maka kalau di sana itu sudah kuat. Atau tempatmu itu gak nyaman, makanya mereka gak kuat. Yang mana situasi itu? Kan di situ. yang negatif. Kalau misalnya Berarti kan Anda harusnya bilang karena ada situasi sampah yang tidak membuat kita nyaman tadi. Makanya berdasarkan teori kalau dia bilang wisatawan jalan itu banyak, seringkali tidak tahu lokasi yang harus ditambahkan, jadi harus tahu di mana jalan-jalan tersebut harus dibangun. kondisi itu tadi ada teori Sisi seperti itu. Lalu itu kayak apa? Situasinya oh, Jadi kayak sebutin aja gitu, kebanyakan soalnya. seperti ini kalau menurut saya berarti berdasarkan ya. Oke itu apakah itu termasuk ini? Apa termasuk survei? Permisi Bu, ya, perkenalkan nama saya Devin dari kelompok 3, izin masuk. Maaf kelompok 4, izin masuk dan mungkin menyanggah sedikit beberapa dari apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Jadi apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi berputar-putar terus terkait dengan amenities atau fasilitas, tapi mereka melupakan tentang adanya konsep 4A yang dicetuskan atau teori yang dicetuskan oleh Middleton pada tahun 2001. Itu ada, selain ada amenities tersebut, ada attraction, ada aksesibilitas, dan juga ada ancillary. Dan disitu juga dicetuskan pada teori Wahyono 2008 adalah lembaga pariwisata. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi dari kelompok 2 juga sempat menyinggung terkait bagaimana peran pemerintah di situ, tapi di sini kelompok kami juga tahu bagaimana ancillary itu atau lembaga pendukung itu dapat menjawab terkait dengan permasalahan amenities atau fasilitas di sana. Karena sebagaimana yang saya tahu Ibu, lembaga pendukung itu seperti penyedia informasi, pemandu wisata, dan lembaga pengelola, ataupun yang biasa kita kenal sebagai Pokdarwis, kelompok daerah wisata maupun Pokmas, yang biasanya di situ bisa menggunakan sistem dari untuk masyarakat yang diberdayakan sendiri oleh masyarakat, bagaimana jalan itu diperbaiki oleh masyarakat dan mereka mendapatkan uang ataupun benefit dari pariwisata yang wisatawan yang datang ke situ. Sehingga menurut kami di sini adalah dengan adanya lembaga pendukung yang seharusnya bisa diberdayakan ataupun bisa diperbaiki, permasalahan-permasalahan seperti amenities atau fasilitas tersebut juga dapat diselesaikan. Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di mana terdapat prinsip sadar wisata yaitu Sabta Pesona, di mana konsep tersebut menanamkan slogan bagaimana daya tarik wisatawan itu bisa dicapai dari masyarakat sendiri, di mana masyarakat sendiri di situ sebagai
penyedia kenyamanan, kebersihan, kesejukan, juga termasuk tadi jalan-jalan yang rusak bisa diperbaiki, homestay yang rusak bisa diperbaiki juga. Tapi mungkin di beberapa desa yang ada di sini peran partisipasi dari masyarakat maupun Pokdarwis tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal, sehingga harus dimaksimalkan lagi, Bu. Terima kasih. Kelompok 3 itu. Oke, ya saya Lucia dari kelompok 3 ingin menanggapi terkait kelompok 5. Ingin menanggapi terkait tanggapan dari Mas Devin. Itu kan ketika kondisi idealnya memang terjadi lembaga dari ataupun pengelola wisata mengikut sertakan masyarakat desa itu sendiri. Tapi tadi contohnya dari jurnal yang kami baca, pengembangan ekowisata untuk meningkatkan kebudayaan masyarakat desa Ranupani, justru malah masalah di desa Ranupani ini, masyarakat di desa Ranupani justru malah bahasanya tuh dimusuhi oleh pengelola wisata itu sendiri. Mereka malah memunculkan homestay baru dari pengelola wisatanya, sehingga homestay yang sudah dibangun oleh penduduk dari desa Ranupani itu malah tersingkirkan dari homestay wisatawan, homestay dari pengelola swasta tersebut. Lalu gimana ketika kondisi tersebut terjadi? Justru bertolak belakang kan sama apa yang sudah Mas tadi bilang. Mungkin masih bisa sama-sama meluruskan atau saling membantu. Tapi ketika kondisi existingnya mereka malah saling bertolak belakang, itu gimana? Menjawab dari pertanyaan kelompok 5 tadi, berdasarkan jurnal yang kami baca juga, kebetulan jurnal kami adalah penelitian skripsi dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Ini juga tadi terkait dengan permasalahan existing yang ada, dan cara menjawab masyarakat tersebut adalah dengan adanya paguyuban, di mana tadi mungkin dengan existing kondisi di kelompok 5 tadi ada dualisme antara pihak swasta, mungkin pengelola dari swasta dan juga masyarakat lokal sendiri yang tersingkirkan seperti itu. Nah, mungkin kami ingin menawarkan juga seperti apa yang sudah dilakukan di tempat kami, adanya dengan paguyuban, di mana paguyuban itu didefinisikan sebagai perkumpulan atau kelompok masyarakat yang anggotanya memiliki ikatan batin, di mana dari anggota paguyuban itu bisa dari dua elemen tadi, termasuk masyarakat lokal sendiri juga pengelola swasta tadi, seperti itu. Jadi bisa mendiskusikan bagaimana mungkin poin-poin yang ingin diambil oleh masyarakat sekitarnya seperti apa, dan yang menjadi poin utama dari pihak swasta atau lainnya seperti apa, seperti itu. Cukup.